Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada momen ini saya ingin membahas tentang kelas sosial. Dalam artian, dalam hidup ini kan kita temukan hierarki sendiri. Yakni ada kelas yang kelas elit, ada kelas yang istilahnya berjuis dan proletar. Kalau kita membahas tentang sejarah tentang konsep sosialis yang dulu, yakni orang-orang yang pemilik modal, orang-orang yang memiliki wilayah kapasitas lebih, mendayagunakan orang-orang biasa untuk menjadi anak buah dia, menjadi orang yang membantu kekayaan dia. Semakin kaya dan semakin berkuasa istilahnya. Hingga kalau orang-orang dulu mendengar lagu Rhoma Irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hingga pada kenyataannya kalau lihat di era yang sekarang, jikalau kita membahas tentang kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, maka memahami tentang sejahtera itu apakah menjadi sama, menjadi equal. Hierarkinya tidak ada antara orang kaya dan miskin, sama-sama mendapatkan rezeki atau kesamaan dalam menikmati kehidupan. Kalau kita lihat kenyataannya, seringlah Allah dalam artian mempunyai penilaian sendiri. Artinya ketika ayat Allah yang menjelaskan tentang sodakot menjadi sodakot lil fuqara wal masakin ila akhir itu, maka kan jelas kalau kita lihat itu sangat ada kelas sosial, tidak lepas untuk semua sama. Akan tetapi kalau kita lihat dari unsur rasa, ada kesamaan. Dalam artian begini, kita ingin mengambil pada aspek yang kalau kita menyamakan itu ada masalah. Memang ada masalah. Kalau singgungan dari agama pun menjadi masalah. Bagaimana al-ghani sama al-fakir itu bagaimana? Kenyataan hidup juga memang harus ada orang yang pemilik modal, terus orang-orang yang didaya gunakan hanya untuk memperkaya dia. Akan tetapi yang menjadi bahaya adalah orang yang ingin berubah, orang yang awalnya miskin ingin berubah menjadi orang yang hero, dari zero menjadi hero, itu sudah ditutup wilayahnya, tidak ada unsurnya. Kita kalau istilah di pesan ada fastabiqul khairat, orang yang bawa bisa naik ke atas. Ya kan, dunia ini putar, ada yang kalah di atas, kadang juga di bawah kalau lihat dari status sosial. Nah, bagaimana orang-orang yang di atas sana, kalau kita lihat semacam tetap menjaga, artinya tetap di atas terus hingga yang di bawah tertutup, itu ada masalah. Tidak ada unsur untuk inovasi pada orang-orang bawah untuk naik ke atas. Itu yang menjadi bahaya. Kesejahteraan ini lebih bahayanya adalah ketika orang-orang yang di atas memanipulasi suatu kenikmatan, suatu hak misalnya, itu mereka manipulasi hingga orang-orang yang seharusnya dia mendapatkan malah sama sekali tidak.
dapatkan. Dalam sisi ini, kalau kita lihat, andaikan kenikmatan itu bukan diistilahkan satu sosial, tapi unsur kita paham kenikmatan ini adalah suatu anugerah, suatu pemberian. Kemana kita melanjutkannya? Tidak melulu untuk kita di dunia kan, paradigma kita seperti itu. Berbeda orang-orang yang kalau di pesantren orang-orang kafir istilahnya, dia oleh Tuhan itu hanya dimainin aja, nanti dibalas, ada kejahatan itu. Tetapi pikiran itu berbahaya untuk orang Islam, sehingga orang Islam seperti hero di akhirat nanti, tapi zero di dunia. Ini juga menjadi masalah. Salah satu yang menjadi rasa kita memiliki atau merasa kenikmatan adalah unsur hati kita. Unsur hati kita itu bisa menilai tidak dari akal saja, tapi hati. Sehingga kalau Al-Quran itu hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, itu semua ini kan nikmat dari Allah. Bagaimana konstruk dari pikiran kita untuk mengolah sedikit dan banyak itu akan menjadikan rasanya, itu value-nya sama. Kalau saya lihat orang kaya ketika mendapatkan membeli mobil yang mahal, Ferrari misal, terus orang miskin bisa membeli sepeda motor Supra, sama-sama merasa kenikmatan itu. Kalau saya temukan, maka value atau rasa hati yang dapat mengolah itu menjadi suatu jawaban kesamaan, tapi nominal berbeda. Hingga ada pengandaian, andaikan orang miskin itu mendapatkan sebungkus sebanyak itu, hingga tidak step by step, saya temukan bukan malah nikmat, tapi tersakiti karena belum pada wilayahnya dia menerima rezeki yang sebanyak itu. Pun ketika orang kaya misalnya mendapatkan uang yang sedikit, dia merasa kok segini, kan kadarnya pun ya tidak temukan. Hingga kalau kita lihat sesungguhnya rezeki atau pemberian Allah itu, kalau saya lihat bagaimana kita memantaskan untuk kita menerima. Kalau andaikan kaya, orang kaya pantas dapat banyak, orang miskin ya segitu itu kalau kita nominal, tapi rasa yang kita ambil ini. Sehingga kalau kita lihat status sosial atau hierarki kelas itu akan runtuh, karena kita ada unsur ketaatan, unsur keimanan yang di situ ada unsur Allah ini yang memberi, dan ini adalah pas, presisi pas untuk saya menerima ini. Sehingga kalau andaikan diberi lebih, ada kegunjangan hati yang belum pada fase itu. Nah, di sinilah kita bisa lihat kebijaksanaan Allah untuk menempatkan di mana kita, terus di wilayah apa kita, tetapi tidak melulu hingga kita lepas untuk tidak bisa survive, untuk bisa lebih dari itu. Di wilayah itu unsur keimanan yang menjadi dalih segala apapun yang menjadi kendala maupun suatu kesuksesan. Seperti itu. Terima kasih.